Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat iDream? Senang sekali saya Rudi Saputra kembali menemani Anda hari ini. Saya kembali di program Inspirasi Keluarga untuk edisi Psikologi Keluarga. Hari ini kita akan bahas tentang psikologi ya. Pastinya akan ada narasumber psikolog yang akan menemani Anda. Nah, seperti biasa, Psikologi Keluarga kita bekerja sama dengan Lembaga Yayasan Sahabatku. Ini untuk Anda yang ingin curhat atau mungkin konsultasi tentang permasalahan, terutama untuk Anda remaja. Anda bisa konsultasi dengan cara mendownload aplikasi Sahabatku di Play Store. Silakan Anda download di sana, nanti bisa konsultasi terkait permasalahan Anda. Nanti akan ada banyak psikolog yang akan memberi jawaban, ya, akan memberikan solusi terkait permasalahan Anda. Silakan saya ajak kembali untuk bisa download aplikasi Sahabatku. Nah, program Inspirasi Keluarga untuk edisi Psikologi Keluarga di 1044 iDream Radio. Anda juga bisa akses live streaming kita di www.idreamradio.id dan juga Anda sahabat iDream juga bisa download aplikasi iDream Radio di Play Store untuk mendengarkan iDream Radio menggunakan Android Anda. Nah, hari ini saya akan ditemani oleh psikolog dari Sahabatku. Beliau ini juga merupakan Direktur Unik Edu dan juga itu Educational Psychological Consultant dan juga aktivis Gerakan Indonesia Beradab dan pemilik atau owner Khalifa Childcare Tapos Depok. Ada Mbak Ani Khairani, MPC Psikolog. Assalamualaikum Mbak Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rudi. Ya, gimana kabarnya Mbak Ani? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Nah, hari ini di Psikologi Keluarga kita akan membahas tentang apa nih, Mbak Ani? Ya, yang sekarang mau kita deketin adalah sedikit tentang neuroscience yang kaitannya dengan parenting. Jadi neuroparenting, bagaimana kita mengaplikasikan kinerja otak itu dalam pola asuh sebagai orang tua. Berarti lebih memaksimalkan kinerja otak dalam pola asuh. Betul, dalam pola asuh baik untuk anak maupun kita sendiri. Nah, itu dia. Itu. Ini mungkin baru didengar nih sahabat tadi dan juga mungkin saya juga baru mendengar neuroparenting itu seperti apa. Nanti kita akan bahas bersama Mbak Ani. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih Mbak Ani, karena mungkin kalau dengar kata-kata ini masih ada yang apa sih itu neuroparenting? Oke. Bagian dari diri manusia kalau dari sisi psikologi kita kenal namanya kepribadian. Nah, kepribadian itu dari mana sih asalnya gitu ya? Apa sih disebut perilaku, beda lagi tuh. Terus bagaimana kepribadian itu bisa terbentuk dalam diri seseorang gitu ya. Dan kembalinya akhirnya kita coba dekati bahwa otak pabriknya kepribadian adalah di otak. Ditahu ke pabriknya di mana, akhirnya kita coba buat lah gitu ya, supaya kepribadian kita memang sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti itu. Jadi pendekatannya seperti itu, dan disitulah kita baru kenal gitu ya, terkini baru banyak penelitian tentang apa hubungannya perilaku dengan kinerja otak itu. Jadi mau digali. Jadi memahami pelaku berdasarkan kinerja otak gitu ya, Bang Rani ya. Nah, lebih detailnya sih bagaimana sebuah kepribadian itu terbentuk gitu ya, kita optimalkan bagaimana kinerja otak itu bisa kita, bagian mana sih yang membentuk perilaku ini, perilaku itu gitu. Jadi itu yang kita coba terapkan. Siapa yang akhirnya coba kita bangun kepribadiannya, yang pertama memang kita duluan ya sebagai ayah bundanya. Yang utama kemudian siapakah dia, anak kita gitu ya. Siapa yang mau kita bentuk, itulah anak kita. Jadi dari proses itu, yang itu prosesnya memang kalau misalnya memang dibilangnya golden age itu, kalau menurut sisi kami itu bisa 15 tahun pertama, bahkan kita masih bisa mendampingi sampai 21 tahun gitu. Jadi memang kepribadian itu terbentuk bukan tiba-tiba anak lahir jadi begitu gitu ya. Kita bisa bentuk mau jadi apa kepribadian anak kita. Disitulah prosesnya yang mau coba kita bangun gitu ya, agar sesuai dengan harapan tadi gitu. Baik. Nah, kemudian juga terkait dari kepribadian itu pasti juga ada orang yang berperilaku baik, kemudian juga ada yang akhirnya berperilaku buruk. Sebenarnya apa nih yang mendasari ini, Mbak Ani? Jadi gini, proses kepribadian itu mulai dari 0 sampai 7 tahun gitu ya. Anak itu terproses kepribadiannya dari apa? Dari otak mana yang paling banyak distimulasi. Kalau secara besar gitu ya, otak itu ada otak prefrontal cortex yang itu nanti berkembangnya setelah 6 sampai 7 tahun. Sebelum itu yang paling jadi berpengaruh adalah otak emosi. Jadi bagaimana kepribadian itu bisa baik sama buruk, bagaimana stimulasi emosi semenjak dia dini, sebelum 7 tahun. Harapannya di usia 7 tahun kita bisa dapatkan anak-anak yang kematangan emosinya sudah bagus. Jadi anak-anak tangguh didapat dari 0 sampai 7 tahun sudah kita kelola, sehingga dia pun bisa mengelola
emosinya. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi nggak tiba-tiba kepribadian jadi begini ya. Kalau kita mau lihat kenapa sih orang bisa jadi kayak begitu penjahatnya gitu atau begitu baiknya, karena proses itu. 0 sampai 7 tahun. Iya. Baru kita dapatkan kalau kita mikir tentang otak, kadang-kadang otak itu cuma pinter dan cerdas aja atau bodoh gitu ya. Padahal sebetulnya gitu semua proses kita sebagai diri kita sendiri itu dibentuknya di otak. Nextnya setelah usia 7 tahun kita sudah dapatkan emosi yang oke, anak sudah matang emosinya, baru kita masukin kecerdasan. Jadi kepribadian yang kita bentuk itu dari 0, 7 sampai 15 sampai 21 itu yang pertama tangguh, cerdas, sampai 21 itu berakhlak. Jadi 3 kepribadian itu minimal si anak itu sudah dapat pembekalan dari awal gitu ya. Nextnya setelah 21 itu bukan jadi anak lagi, dia udah punya mungkin ya istri, suami, anak orang gitu ya, kemudian juga dia punya anak sendiri. Akhirnya upaya kita sebagai orang tua membimbing dia gitu ya, supaya sampai 21 tahun dia sudah jadi punya tadi 3, tangguh, cerdas, dan berakhlak tadi. Iya. Nah itu tadi dimulai dari usia 0 sampai 7 yaitu untuk pembentukan emosional. Apa sih yang bisa dilakukan oleh orang tua dari dini untuk mengasah emosionalnya itu, Mbak Ani? Jadi ibarat ketika dia dilahirkan ke dunia ya melalui rahim ibunya, yang pertama berbinar-binar adalah otak emosi. Nah, apa artinya berbinar-binar? Dia siap distimulasi. Ketika umur 3-4 tahun kita cuma menjejalkan dia kognitif, dia harus bisa baca, menulis, itu sayang. Kita tidak cover ke emosinya. Jadi banyak sekarang anak-anak cerdas tapi secara akhlak, secara adab nggak ada siapa nih gitu ya yang bimbingnya. Jadi di awal adalah kita menstimulasi emosinya. Anak 0 sampai 3 tahun belajar seperti apa, Mas? Pernahkah kita masukin kursus belajar emosi anak 0 sampai 3 tahun? Nggak ada. Bermain banyak. Iya, banyak bermain, dan yang paling utama adalah keteladanan emosi dari sekitarnya. Anak itu merekam segala macam apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat dari significant others, orang-orang terdekat, sehingga itulah yang dia cerna. Anak itu rekaman itu tanpa ada habis baterai dan tanpa ada habis memori. Jadi dia full, dia terus masukkan gitu ya segala stimulasi dari lingkungannya. Dan pertanyaannya, sejauh mana kita sudah buat program untuk anak sehingga yang direkam anak yang baik-baik. Semua orang tua, ya saya pribadi gitu ya, apa yang keluar dari saya spontan. Mau marah spontan, mau senang spontan. Jadi anak pun akan itu. Tapi pernahkah juga kita nulis gitu ya, apa kita buat list sehari ini kita udah berapa cemberut, berapa kali tersenyum, dan itulah yang direkam anak. Kalau kita menyadari bahwa ternyata seharian ini kita bawel terus gitu ya, ya kadang memaki, kadang marah dan lain-lain, itulah emosi yang anak cerap. Sehingga di situ ketika kita kan hidup sama anak nggak cuma semenit 2 menit dong gitu ya, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, bertahun-tahun dia lihat pola kita emosi seperti itu. Artinya apa? Kepribadian keturunan bukan? Iya, keturunan berarti. Bukan keturunan. Kalau dia lihat tiap hari gitu ya, gitu. Iya, pribadi orang tuanya, tapi bukan diturunkan. Dia lihat setiap hari, ya, sebulan, enggak diturunkan secara genetik itu 2-20%. Ya, tapi sisanya berapa? 98% sampai dengan 80-98% adalah ketularan. Bukan keturunan, ketularan. Itu perlu dicatat nih Sobat iDream ya. Iya, betul. Itu yang bahaya sekali gitu ya. Seperti menularkan virus flu, gampang sekali. Dan itu spontan. Dan inilah kita lakukan ketika kita spontan mengucapkan kata-kata kasar, spontan mengucapkan mimik wajah yang gak friendly gitu ya. Itu akan semua direkam dan anak akan belajar, oh begitu yang betul. Karena apa? Tiap hari polanya begitu. Jadi paling tidak minimal senyum itu kita kontrol lah, sehari itu 10 kali senyum gitu. Karena anak akan ambil juga, oh ternyata kehidupan yang enak tuh kalau senyum ya. Bundaku sering senyum, ayahku sering senyum. Jadi itulah yang dia rekam dari aspek emosi. Justru yang direkam adalah emosi. Anak cuma lihat, dicatat juga nih, anak cuma lihat mimik wajah, kemudian artikulasi. Sejauh ini mimik wajah kita mana yang paling banyak nih? Yang mencekam atau yang friendly gitu ya. Kemudian artikulasi, anak yang 0 sampai 2 tahun mana paham dia ucapan kita. Tapi dia lihat turun naiknya nada kita. Kalau kita marah naik apa turun nadanya? Dia akan rekam itu bahwa kalau begini harus naik. Jadi ketika kita belajar otak,
Dan kita itu mengelola otak anak emosinya seperti emosi binatang gitu ya. Emosi binatang tuh apa? Contohnya ada istilahnya ada otak buaya. Di belakang itu namanya reptilian brain, otak buaya. Kalau otak buaya itu keluar semuanya darurat. Mas, namanya darurat apa? Semua pilihannya cuma 2, fight, serang atau flight, namanya darurat. Ya, kalau kita kebakaran yang ada kita flight, kabur atau kalau kita lagi perang ya perang gitu ya, fight. Itu darurat. Kalau itu terjadi terus di lingkungan rumah kita, ya tanda-tanda kedaruratan gitu ya, semuanya akan mikir kalau nggak aku kabur, aku serang juga. Nah, itulah otak buaya. Ketika setiap hari kita pakai aktifkan otak buaya terus-menerus, apa jadinya anak kita memproses itu. Jadi ketika kita coba pakai buaya, anak kita jadi anak apa, Mas? Anak buaya itu parahnya. Jadi ketika kita memang ya hadisnya kan begitu ya, ketika sebaik-baiknya manusia itu lebih baik dari malaikat bahkan gitu ya, seburuk-buruknya adalah lebih buruk dari binatang ternak gitu. Jadi otak kita pun ada seperti itu ya. Kemudian naik lagi di usia 6 sampai 7 tahun sudah mulai berfungsi PFC. Prefrontal cortex. Berarti sebelum kita masuk ke sana, Mbak Ani, berarti bisa disimpulkan di usia ini orang tua lebih banyak mencontohkan perilaku yang baik, emosi yang baik itu seperti apa. Dan akhirnya akan membentuk emosi anak itu juga. Emosi yang membangun, lebih ke situ kata-katanya ya, positif dan membangun. Nah, ini kalau di usia 0 sampai 7 tahun ini tidak tuntas, orang tua tidak berhasil menanamkan itu ke anak-anak, apa yang bisa terjadi nantinya, Mbak Ani? Jadi banyak kita temukan ya, apalagi seleksi anak baru yang mau masuk kelas 1 SD. Ya mestinya secara kalau emang dia mau jadi pemimpin yang hebat, manusia yang tangguh gitu ya, dia seharusnya sudah matang emosinya. Tapi apa yang kita dapatkan hampir 50% anak-anak justru emosinya tidak terasah dengan baik, padahal mestinya begitu. Jadi apa harus terlambat, Bun? Enggak. Jadi kita ulang lagi selama 7 sampai 15 tahun kita ulang yang kemarin. Kurikulum emosi kita kasih dulu lebih banyak daripada kurikulum ke kognitif. Gitu. Kecerdasan dan lain-lain kita contohkan lagi, kita dari ulang gitu ya, mencontohkan yang baik apa plus ditambah dengan pemahamannya. Kenapa sih harus kayak begini? Karena anak 7 tahun tuh harus tambah pemahaman. Dia udah bagus nih otaknya untuk berpikir ya. Untuk kognitifnya sudah mulai berkembang. Jadi masukin pemahaman di situ. Jadi latihan dan pemahaman. Latihan, pemahaman dan pembiasaan. Disitulah tidak ada kata terlambat 15 tahun. Cuman namanya begitu ya. Kepribadian di anak 15 tahun itu sudah mulai mengkristal, ibaratnya begitu. Termasuk IQ dan lainnya sudah mulai mengkristal. Jadi sebelumnya itu kayak kita main Play-Doh. Anak kita mau jadi apa, kita bentuk segala macam, variasinya, bagusnya kayak gimana. Tapi seusia 15 tahun itu seperti Play-Doh yang sudah kering gitu ya. Jadi memang usahanya harus 2 kali. Kita mulai lenturkan lagi Play-Dohnya baru kita bentuk. Jadi kalau nggak pecah gitu ya. Betul, Play-Dohnya pecah, akhirnya terbentuk yang benar, kita nggak akan jadi membentuk apa-apa, malah buyar. Orang tua dan anak jadi musuh gitu. Jadi harapannya memang sebelum 15 tahun, tapi memang mau tidak mau ya kita ulang lagi kurikulumnya walaupun usahanya rada keras dikit. Sudah dijelaskan bagaimana ketika anak berusia 0 sampai 7 tahun, Mbak Ani itu membangun emosional anak. Nah, kemudian di usia berikutnya 7 sampai 14 tahun, apa yang harus dilakukan orang tua dan bagaimana proses perkembangan otak di usia ini? Ya, jadi tadi saya sudah sebut PFC tadi ya, prefrontal cortex, di mana itu kita sebut otak manusia gitu ya. Tadi kan kita otak buaya. Nah, otak manusia di sebelah mana ini atas kita nih gitu ya, bagian kening ke belakang ini korteks cerebri yang kemudian PFC-nya, direkturnya, nah itu ada di depan kening kita ini gitu. Nah, apa yang dia kerjakan di situ? Sebagai direktur dia yang mengambil keputusan. Kemudian dia mengolah segala macam yang sudah kita miliki dari ilmu, dari pengalaman, kemudian diolah jadi pengambilan keputusan yang tepat gitu ya. Dan itulah yang perlu kita olah. Kalau misalnya kita terus pakai buaya, nah masalahnya keaktifan otak ketika otak buaya aktif, PFC mati. Kayak tombol lampu, mati atau hidup gitu ya. Tangannya ketika orang bilang waktu zina pas lagi di BAP gitu ya. Kenapa kamu berzina? Kenapa kamu bunuh orang? Saya hilaf. Saya gelap mata. Kenapa? Memang dia mematikan gitu ya otak manusianya sehingga dia lupa segala sesuatu, dia lupa itu dosa apa gitu ya. Kalau misalnya kita setiap hari kita tidak lebih banyak mengaktifkan buaya, itu akan terus akan jadi pola gitu ya. Sehingga manusia pun
kadang bahkan sampai bisa dibilang mengkeret gitu ya otaknya gitu, jadi nggak aktif. Nah dari situlah kita coba, PFC itu makanannya adalah ilmu. Kita tanamkan ilmu, pemahaman yang benar gitu ya. Itu bisa jadi ibaratnya otak PFC dia mengendalikan emosi. Emosi itu dikendalikannya dengan cara ada ilmu yang bisa dia, kenapa sih nggak boleh marah, karena marah itu apa? Anak TK aja udah tahu ya, hadis dilarang marah, la tagdo bolakal jannah gitu ya. Kenapa? Janganlah kamu marah, bagimu surga. Kita tahu gitu ya, Allah menetapkan kita jangan marah gitu ya kalau mau surga. Berarti kalau mau neraka marahlah gitu ya. Disitulah ada ilmu di situ. Jadi ketika ada ilmu, PFC akan tidak marah ya. Ininya surga apa neraka nih gitu ya. Mau yang mana pilih. Akhirnya kita tidak marah gitu ya. Yang paling mudah adalah kendalikan keinginan. Untuk mengontrol amigdala yang tadi ya, otak buaya tadi salah satu otak buaya adalah kendali keinginan. Kita tidak bisa bilang anak kendalikan keinginan kalau kita sendiri sebagai orang tuanya tidak menampakkan itu gitu ya. Jadi memang PFC itu selain ilmu, tanamkan kebiasaan baik, itu juga PFC akan terus upgrade gitu ya. Kemudian latihan. Kadang yang berat adalah begitu, udah jangan begitu ya, itu berlebihan tuh nggak perlu kamu nangis teriak-teriak begitu, nggak perlu. Kenapa kamu nangis tadi? Gitu ya, nangisnya sedih banget ya sampai berapa? Jadi ketika anak terkelolanya sama buaya saat itu, jangan buaya lagi, berhenti dong kan mama berisik nih gitu ya, itu buaya lagi kalau kita sampai begitu. Tunggu, kamu nangisnya kenapa nih gara-garanya? Sedih ya, sedihnya berapa? Dari 0 sampai 10, kamu sedih berapa? Jadi kita buat dia berpikir apa yang dia rasakan. Jadi ngembaliin seperti itu. Dan kendalikan, tidak perlu kayak begini, ini berlebihan nangisnya. Kamu kan sakitnya cuma 1. Kenapa nangisnya kayak sakit 10 gitu ya. Jadi kita ajak anak untuk dialog. Jadi mau tidak mau untuk aktifkan tadi ya, tanamkan kebaikan, kemudian masukkan ilmu, dan banyak dialog dengan anak. Gitu, berarti bisa dibilang mengarahkan anak untuk bisa mengendalikan emosinya. Betul. Tadi dengan pemahaman dan juga contoh dari orang tua. Tetap ya, tetap. Tapi memang akhirnya lebih ke dalamnya adalah pemahamannya. Dulu kita biasain anak sholat untuk anak senang sholat. Nah tapi kalau untuk di atas 7 tahun tidak hanya senang. Kenapa sih kamu harus sholat nak gitu ya? Gitu. Kenapa ilmunya harus dimasukin. Dia sudah siap untuk itu. 6 sampai 7 tahun gitu ya. Jadi memang kemarin pembiasaannya, sekarang pemahaman yang lebih dalam lagi. Itu 7 sampai 15 tahun. Dan ini kita bayangkan anak 7 sampai 15 tahun tuh antara SD SMP. Ya, sekarang banyak sekali anak SD gitu ya yang mirip-mirip anak balita kelakuannya. Jadi PR-nya jangan dulu pemahaman yang dalam ya, tapi pembiasaan dulu. Kelola lagi emosinya. Dan yang paling penting introspeksi. Apa cara kita sayang salah gitu ya untuk mengendalikan dia gitu ya. Termasuk koreksi lagi. Apakah kita memakai otak buaya selama ini gitu ya. Karena mau tidak mau kita tidak bisa mengatur dan tidak bisa, anak yang tidak bisa diatur dan lain, jangan-jangan kita pun mengaturnya pakai buaya gitu. Jadinya dia nggak bisa diatur gitu. Itu step yang kedua gitu ya. Jadi PFC kita aktifkan dan hati-hati sekali PFC itu rusak gara-gara ada kecanduan di situ. Apa aja tuh? Kecanduan apa aja? Games, ya, narkoba, dan yang paling parah menghabiskan PFC fungsinya itu ketika kita kecanduan pornografi. Berarti 3 hal itu yang harus diwaspadai oleh orang tua ya, agar PFC atau otak manusia itu bisa terus berfungsi. Iya. Kalau sudah rusak itu jadi gini ya, kalau berdasarkan penelitian, kalau kena narkoba dari 6 bagian otak keseluruhan itu yang rusak kurang lebih 3 sampai 4. Dan yang pertama rusak adalah PFC. Nah itu yang narkoba ya. Kalau pornografi dari 6 bagian otak 5-nya rusak mas. Tinggal 1 yang bermanfaat. Tinggal 1 dan itu yang 1 itu yang tadi otak buaya. Jadi cuman fungsi makan, minum, hidup gitu ya, survival dan seksual. Jadi itu yang kita perparah, makanya kalau udah kena kecanduan pornografi itu harus diterapi segera gitu ya. Dan wallahu alam itu ya secara penelitian mungkin tidak akan kembali seperti awal mula. Dia sebelum kena pornografi gitu ya, pasti ada beberapa yang rusak. Gitu. Nah ini menariknya tadi Mbak Ani ketika ada otak buaya tadi atau otak manusia dari PFC tadi. Nah mungkin ada orang tua yang mungkin sudah salah menerapkan kepada anak-anak, atau mungkin orang tua sendiri yang lebih sering mengaktifkan otak buayanya ketimbang otak manusia. Bagaimana nih agar kita
bisa ketika otak buaya aktif bisa kita kembalikan ke otak manusia berfungsi lebih maksimal. Iya. Bagaimana caranya, Bang? Jadi ada tips sedikit gitu ya. Otak buaya itu bekerja, responnya adalah 6 detik awal ketika kita dapat stimulus. 6 detik awal. 6 detik awal. Ketika kita berespon 6 detik awal, dipastikan respon kita adalah buaya. Ada cerita anak ini tiba-tiba kita lagi aman-aman, kita dengar perang. Ada suara pecah gitu ya. Respons pertama kita menentukan kita buaya atau bukan. Kalau tiba-tiba kita dari kamar langsung teriak, adik lagi ya, mencahin ya, pasti itu buaya. Gitu ya. Buaya itu akan pasif gitu ya, akan kita bisa kendalikan kalau 6 detik. Ambil nafas dulu, diem, jangan berespon, jangan ngomong, jangan berperilaku. Kemudian ambil nafas, tanyakan 3 hal kepada otak kita sendiri. Metakognitif, tanyakan apa pikiran kita gitu ya. Tanyakan 3 hal, what, why, how. What, apa yang terjadi? Jawab sendiri. Why, kenapa terjadi? Saat why, kita akan cari penyebab. Ya, oh piring jatuh, gara-gara apa? Masya Allah tadi habis ngangetin kurang di tengah, anak lewat pecah. Dapat kita why. How terus ya harus ngapain ya gitu. Nah, ketika how sudah dipastikan itu udah balik ke PFC. Gitu. Jadi memang 6 detik awal jangan diikutin gitu ya. Kita pikirkan perilaku apa yang mau kita munculkan. 6 detik bukan 6 menit ya, bukan 6 jam. Apalagi kita diam 6 jam ya susah. Jadi emang 6 detik, stop dulu, what, apa yang terjadi? Piring pecah. Why, kenapa? Aduh tadi. Terus how? Oke, angkat dulu anaknya, Dek, Bunda belum selesai sama kamu ya Dek, gitu ya. Tapi kita rapihin dulu, nyapuin dulu, beres. Kita marahnya beda dengan marah yang pertama kalau langsung respon tadi. Gitu. Karena 6 detik itu lagi buayanya yang lagi pasti bekerja. Kalau kita langsung emosi maka kan bekerja. buaya semua yang akan keluar gitu ya, Mbak ya. Nextnya kalau lebih dalam lagi bukan masalah piring pecah, abis itu ada refleksi gitu ya. Tadi apa yang salah dengan saya ya, mungkin saya begini. Terus udah gitu meditasi juga termasuk tuh, gitu ya. Kita banyak zikir dan segala macam itu masuk untuk mengaktifkan PFC. Gitu. Itu sahabat Edrim ya. Nah ini kalau di usia tadi di usia 0 sampai 7 sudah tuntas emosionalnya. Kemudian di usia 7 sampai 15 berusaha terus untuk memasukkan pemahaman atau ilmu-ilmu ke dalam. Tapi kadang ada juga anak-anak yang mungkin nangkap masuk ilmunya dan ada sedikit dan bahkan bisa dibilang gagal di usia ini. Apa yang bisa terjadi dan apa yang harus dilakukan oleh orang tua, Mbak Ani? Di sini kita perlu bilang ya. Kadang-kadang saya konsultasi sama ibu-ibu, Bu, saya udah bilang ini nggak boleh. Saya juga udah bilang ini juga nggak boleh. Ibu udah nasehatin. Saya udah keluar hadis semua. Mestinya kalau ibu keluar semua itu berarti anak ibu harusnya nggak ada masalah lagi. Yang saya tanya, bagaimana caranya ibu nasehatin dia? Metodenya. Ya semua materi udah dikasih sama dia. Metodenya apa? Coba Bu, anggap saya anak ibu gitu ya. Coba ibu ngomong sama saya. Kamu nih ya, itu kan namanya dosa. Kalau begini. Saya tahu cara ibu gitu ya. 1 yang dia kasih adalah 1 arah. 2, dia tidak mengkonfirmasi kamu paham gak sama yang Bunda ucapkan. 3, dia lampiaskan dengan marah. Bunda kecewa banget. Ya Allah nggak perlu begitulah gitu ya. Jadi yang lebay siapanya nih sebetulnya. Jadi anak pun nggak akan menangkap materinya kalau metode kita salah. Sebermanfaat apapun itu materinya. Betul. Akhirnya Ibu coba, bisa nggak Ibu dialog? Jangan bilang itu dosa dari mulut Ibu. Kak, kalau kayak begitu kira-kira menurut Kakak gimana Kak? Kalau Allah bilang itu kayak gimana sih Kak? Biar dia yang jawab. Jadi kalau kayak begitu lagi kira-kira Kakak akan gimana? Jangan diajarkan dia harus gimana, tapi kira-kira Kakak mau kayak gimana? Dan itu yang harus kita lakukan. Dan ketika kita bisa ngomong gitu, kira-kira itu lagi buaya apalagi manusia? Manusia. Pastinya. Kalau kita bicara dialog 2 arah, dipastikan itu manusia. Yang kedua konfirmasi, stop dulu. Kakak paham gak selama ini gimana? Kakak paham gak kenapa sih Bunda kayak begitu? Ya, Bunda kan benci sama aku kan. Nah itu dia Kakak salah paham. Ya Bunda kasih tahu deh sekarang ya. Jadi kita kadang-kadang tidak mengkonfirmasi gitu ya apa yang dia pahamkan selama ini. Nanti anak baru sadar 20 tahun. Gitu. Artinya perasaan dia baru keluar sama bundanya. Aku benci sama ini Bunda, aku terlalu mengekang, dan itu umur 20 tahun dia baru keluar. Selama ini apa yang terjadi sama bundanya ya, dia juga udah beranjak manula gitu, tambah sakit hati dengan begitu, nggak beres hubungan gitu ya. Artinya kita sering mengkonfirmasi dialog, dan ini yang memang perlu kita luangkan waktu ya, seberapa lama. Namanya dialog kan nggak bisa sebentar ya.
Iya, Jadi iya. maukah ayah bunda meluangkan waktu untuk dialog dengan anak? Minimal mengkonfirmasi lah. Dialog bukan cuma nasehatin, tapi mengkonfirmasi. Kamu menurut kamu gimana tuh kayak gitu-gitu? Harus Kita ada udah dua kasih arah ya, materinya Bu, ya? kan, kita udah kasih materinya. Kita cek lagi. Menurut kamu kalau perilaku kayak gitu gimana sih Kak? Nah, kalau dia paham dia akan ucapkan apa yang kita ucapkan dulu. Kalau belum mungkin akan belok gitu ya. Dan disitulah kita pas belok kita arahkan lagi pelan-pelan. Tapi dialog. Jadi beberapa kesalahan adalah pola komunikasinya gitu ya. Pola dan metodenya gitu. Jadi kita pikir sudah cukup dengan kita nasehatin, tapi ternyata tidak cukup buat itu gitu ya. Tetap dialog itu harus dan konfirmasi pemahaman dia itu harus seperti itu. Oke, baik sahabat Adrim, itu jadi ya di usia 7 sampai 14 tahun ini adalah pemahaman dari ilmu-ilmu yang harus disampaikan orang tua dan pasti cara penyampaiannya tadi yang harus itu lagi ya secara manusiawi ya. Maksudnya menggunakan otak manusia tadi ya. Bukan kebinatangan Kebinatangannya lebih berdialog, berkomunikasi dan anak juga bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan dan orang tua juga bisa mengarahkan nantinya untuk anak-anak. Seperti apa lagi sahabat Adrim pembahasan kita hari ini? Kita masih bersama Mbak Ani tetap di sini di Inspirasi Keluarga. Sebelum 44 AM Dream Radio Successful Muslim Family, sahabat Dream, kita masih di Inspirasi Keluarga. Untuk edisi Psikologi Keluarga hari ini saya bersama Mbak Ani Hairani, psikolog. Kita membahas tentang neuroparenting. Jadi sudah jelaskan bagaimana memaksimalkan otak ya untuk pendidikan anak-anak. Mulai dari usia 0 sampai 7, 7 sampai 14 dan sekarang ke usia 14 sampai 21 tahun ini pastinya sudah agak sulit ini untuk mulai membentuk memaksimalkan kerja otak anak untuk pendidikannya. Bagaimana di ini Mbak Ani di usia ini? Jadi 15 sampai bayangkan anak 15 sampai 21 tahun itu perkiraannya sudah SMA dan kemudian kuliah gitu ya. Kadang-kadang kita manggil anak juga udah nggak cocok gitu ya. Ini emang udah masa dewasa awal gitu ya. Kalau di kita nggak ada remaja. Gitu. Jadi yang batasannya ketika dia sudah balik, dia sudah masuk ke dewasa gitu ya. Artinya apa? Nah, mungkin bagus juga tuh. Jadi keilmuan psikologi dan pendidikan sebelum abad 20, dia tidak membedakan ada remaja. Jadi kemudian setelah abad 20 baru dimasukin ada remaja. Ini dalam rangka apa marketing segala macam. Jadi pasar gitu ya, target pasar betul. Jadi kalau kita balikin lagi ke ilmu pendidikannya ya, memang tidak ada. Jadi kita anggap dia adalah orang dewasa. Pada saat usia ini gitu ya, percepatan perkembangan otak masih lebih besar daripada orang dewasa. Kalau tadi 0 sampai 7 tahun percepatan otak dia bekerja menyerap sesuatu tuh 8 kali lebih cepat daripada orang dewasa. Jadi kita perlu cuman bilang 1 kali hebat, anak akan merasa 8 kali hebat gitu. Tapi ketika kita bilang 1 kali bodoh, anak akan merasa 8 kali bodohnya. Itu 0 sampai 7 tahun. 7 sampai 15 tahun berkuranglah 5 kali percepatan dari orang dewasa. Tetap ya, kita banyak maki-maki, dia akan lebih maki-maki kita 5 kali lebih banyak gitu ya. Kemudian di usia 15 tahun ke atas, dia masih lebih cepat 2 kali lipatnya. Apa yang kita tanamkan? Yang optimal kita tanamkan yang pertama PFC tetap ya, itu sampai 60% gitu ya. Kita banyak melalui sama anak umur segini banyak dialog gitu ya. Dialognya lebih paham lagi, kita bahas buku misalnya. Jadi bahas sejarah gitu ya. Jadi anak bisa lebih masuk lagi secara keilmuannya. Kemudian kita dampingi konsistensinya untuk berakhlak baik gitu ya. Jadi Kak, ini memang bukan tiba-tiba dia jadi begini akhlaknya, tapi memang usaha yang kemarin. Kalau misalnya kita masih PR yang kemarin memang nggak bisa kita dapatkan di usia ini gitu ya. Artinya kita masih berupaya seperti turun tahap gitu ya, turun level. Nah pada saat ini anggap kita sudah bertemu dengan orang dewasa, apa yang perlu kita lakukan? Untuk jadi manusia, kita tidak hanya punya otak yang normal, tapi kita perlu punya otak yang sehat. Gitu. Apa bedanya nih Mbak? Nah normal kita bolak-balik jungkir balik, kita dampingi anak sampai 15 tahun itu untuk dapatkan otak yang normal. Gitu ya, otak normal itu nutrisinya cukup.
Nutrisi terbaik untuk otak itu paling apa? Tahu nggak Mas Rudi? Nutrisi terbaik untuk otak ya selain protein-protein yang ada, yang gampang adalah kacang-kacangan dan ikan-ikanan. Oke. Jangan pikir harus ikan hiu, ikan pari, ikan paus, susah kita nyarinya. Ikan Memang salmon omeganya gitu. bagus, segala macamnya bagus dan itu mahal-mahal kalau udah jadi kapsul ya. Tapi cari aja ikan yang sekilo kepalanya banyak. Sekilo kepalanya banyak. Ikan apakah itu? Ikan teri ya. Oh iya. Cari teri itu biasakan untuk makan teri sebagai camilan buat anak-anak, itu bagus buat otaknya gitu ya. Jangan dikasih pete sama sambal, itu yang doyan bapaknya ibunya gitu ya. Jadi anak buat camilan itu makan teri. Paling terus kemudian kacang-kacangan. Jadi semua kacang-kacang ya. Memang sekarang lagi tren almond segala macam, itu nggak usah itu mahal gitu ya. Dan juga di Indonesia jarang tuh kacang almond. Ya kacang-kacangan seperti tempe, tahu kita dapat tuh kacang kedelai gitu ya. Jadi itu dapat untuk apa? Nutrisi yang baik buat otak. Terus yang kedua, kasih tadi emosi yang membangun gitu ya. Kemudian anak itu biasakan aktivitas fisik gitu ya, yang cukup, yang sesuai. Anak yang sehat itu secara otak dia bisa lari minimal gitu ya, atau bisa manjat. Nah makin kesini orang tua makin parno. Giliran lari dikit suruh diem, dia nggak usah lari, dia sama bunda aja diem-diem gitu. Nanti jatuh, nanti apa, gimana manjat coba. Zaman dulu kita pohon masih banyak ya, kita masih manjat-manjat ke atas. Sekarang enggak, jadi banyak anak-anak yang akhirnya secara harusnya dia bertumbuh dan berkembang untuk secara fisik, ini banyak anak yang lemah. Ya secara fisik lemah gitu ya, padahal ya itu dia waktunya 7 tahun tuh waktunya lari, waktunya manjat itu seharusnya. Terus kemudian tadi cari lingkungan yang memang secara emosi membangun juga, lingkungan yang sesuai. Ini berpengaruh juga ya? Pengaruh juga gitu ya. Kalau lingkungan di pinggir-pinggir yang rada-rada banyak preman dan lain-lain juga ya, atau kita nyari itu rumah murah apa rumah mahal gitu ya, rumahnya apa tetangganya? Tetangganya pasti. Harusnya tetangganya. Ya gara-gara murah banget akhirnya walau alam tuh tetangga samping-samping ya, keluar banyak kita temukan gitu ya, anak keluar rumah itu banyak suntikan tuh, jarum-jarum suntik berkeliaran. Anak keluar rumah yang dilihat apa, kondom di mana-mana. Dengan kayak begitu pertanyaannya, dia akan punya otak normal apa enggak? Enggak bakal. Dia akan menganggap menyuntik gitu ya, kondom dan lain-lain itu adalah hal biasa, tidak normal. Jadi artinya lingkungan dari kecil itu memang kita harus pilihkan gitu. Nah beberapa hal tadi membuat otak anak kita jadi normal. Nah tapi ternyata tidak cukup normal saja, sehat. Kenapa? Normal itu membuat kita jadi hidup. Ya, apa bedanya kita sama buaya? Sama-sama hidup ya. Makanya kita harus punya otak sehat supaya apa? Membedakan kita adalah manusia. Otak sehat membuat kita jadi seperti manusia yang betulan gitu ya. Ada rumusnya nih Mas. Rumus otak manusia itu sama dengan otak normal dikali berpikir jernih gitu ya, ditambah spiritual. Kalau mau punya otak yang sehat gitu ya, otak kita minimal normal gitu ya, kemudian berpikir jernihnya memang sudah kita kelola tadi ya, PFC-nya plus kita punya spiritual. Spiritual makanan PFC juga. Di belakang mata kanan kita, orbitoprefrontal cortex, disitulah tempat spiritual itu ada. Ya rasa kita sebagai hamba dan lain-lain itu ada gitu ya. Jadi penting, spiritual tuh buat apa sih gitu ya? Ketika kita punya otak sehat, ada 4 hal sifat yang muncul dari diri kita. Apa itu Mbak? Sabar, syukur, ridho dan ikhlas. Sabar, syukur, ridho dan ikhlas. Kenapa nyambungnya itu kalau udah ke sehat situ ya Mbak ya? Itu kalau udah sehat ya. Jadi secara spiritual kita tidak bisa, kalau ini penelitian ya, gitu yang buat akhirnya para ahli otak gitu ya, buat salah satu rumusan gitu supaya kita punya otak yang sehat, ternyata spiritual tuh harus masuk ke situ. Karena salah satu makanannya otak kita gitu ya adalah spiritual yang sehat. Spiritual yang sehat membuat belief system, sistem kepercayaan dalam diri kita itu juga lurus gitu. Makanya kadang-kadang worldview ada di mana sih? Worldview ada di sini. Yang membuat kita membedakan ya, worldview liberal, worldview Islamik gitu ya, worldview apapun itu gitu ya, itu dari mana? Dari otaknya. Asupannya kayak gimana dulu gitu ya? Kenapa worldview-nya bisa belok gitu ya? Ya ternyata asupannya juga salah. Jadi secara spiritual tuh harus kita kejar gitu ya, nggak cukup cuman kita punya rasionalitas yang jernih, tapi kita juga punya spiritual. Sabar, syukur,
ikhlas dan ridho, niscaya kalau ini manusia sudah punya semua, tidak perlu psikolog, tidak perlu psikiater, rumah sakit jiwa juga nggak ada. Oke. Gitu. Baik. Nah, ini bisa saya bilang atau bisa dibenarkan juga atau enggak nih Mbak nih, kalau orang yang otaknya normal belum tentu sehat, tapi orang otaknya sehat udah pasti normal. Iya. Benar. Bisa jadi begitu. Cuman gini, kalau kita ke otak normal ya, beberapa teman-teman yang punya kelemahan, keterbatasan ya, anak-anak dengan ABK, anak kebutuhan khusus. Kalau bisa kita lihat beberapa yang autism gitu, ke mental retardasi, itu memang secara otaknya sudah memang tidak normal. Makanya yang kita kejar bukan lagi kognitif dong. Akhlak kita ajarin ya, kebiasaan-kebiasaan baik ya, ibadah yang baik untuk mereka itu penting dalam rangka supaya sehat lah minimal. Tapi sekarang sejauh ini benar banyak otak orang manusia yang otaknya normal tapi tidak sehat. Gitu. Itu memang banyak sekali, tapi sesungguhnya itu ujian kita sebagai manusia ya. Makanya memang ya itu dia sudah hadisnya begitu, memang ada yang kayak binatang, ada yang memang baiknya seperti malaikat gitu ya. Itu juga ada di kita. Nah, minimal yang tadi ya, kenapa sabar, kenapa syukur gitu. Orang stres gitu, orang dengan masalah kejiwaan, basicnya ada di situ juga tuh. Spiritual memang kebetulan ya belum berkembang dengan baik gitu ya, termasuk di situ, atau rasionalitas yang membuat dia jadi irasional. Ada 9 hal yang kita harus hindari itu supaya otak kita tetap sehat. Yang pertama, prasangka buruk. Prasangka buruk. Negatif ya, negative thinking. Yang kedua, ramalan buruk. Namanya ramalan kan belum terjadi ya. Aduh, aku takut nih kalau berangkat nanti begini lagi. Kamu jangan nikah sama dia, nanti begini lagi. Kita belum tahu aja kita udah ramal yang buruk-buruk. Terus kita seakan-akan bisa baca pikiran orang. Jadi membaca pikiran semua, tahu. Yang ada di otak dia orang pasti itu. cemberut gara-gara gue nih. Dia pasti begini nih, pasti begini. Padahal kan kita nggak tahu pikiran dia apa gitu ya. Itu hati-hati tuh, hindari. Terus rasionalitas. Banyak manusia yang banyak cari alasan, gitu. Oh, aku nih, tadi itu telat gara-gara nih ojeknya tadi tuh. Terus ojek begini, dia salahin rasionalitas. Pokoknya dia cari 1000 macam alasan untuk memenangkan dia, gitu ya. Agar dia tidak disalahkan. Gitu. Kalau mau sehat, minta maaf aja, udah maaf ya gue telat, gitu ya. Mengakui Itu lebih kesalahan. sehat dibanding kita cari alasan kemana-mana untuk dapetin kita aman. Padahal itu tidak aman. Itu menunjukkan bahwa kita tidak sehat otaknya. Termasuk juga itu tadi rasional. Ada 9 lah semuanya, gitu ya. Saya baru sebut 3. Di antaranya lagi. Jadi gini, ini membuat otak kita, akal kita jadi akal-akalan. Cari alasan, Beralibi cari terus pembenaran supaya kita nyaman gitu ya. Jadi kita mencari nyamannya diri kita. Makanya kita bohong ya, kita apa segala macam. Dan ternyata kalau ditelusuri, ini semua adalah penyakit hati loh. 9 libik panas itu didapatkan kalau kita buka beberapa sumber-sumber dari barat, ya itu keluar semua. Tapi bahasanya beda. Oh, ternyata ini negative thinking itu prasangka. Ya, ini dengki. Ini lagi. Jadi termasuk adalah penyakit-penyakit hati itu masuk ke dalam tadi 9 yang kita harus hindari supaya otak buaya kita nggak aktif. Gitu. Jadi itu beberapa. Dan kalau kita bicara orang dewasa ya, kita harus pahami juga kenapa sih orang tuh banyak yang nggak sabar. Kalau kita telusuri ternyata banyak yang tidak dia syukuri. Jadi kalau mau sabar gampang, banyak bersyukur. Insya Allah kita sabar gitu, dan itu membuat otak kita sehat gitu. Kalau kita bicara tentang otak normal dan sehat tadi, kejarnya itu deh gitu. Ini masuk lagi nanti ke ranah bagaimana seorang bisa sakit jiwa gitu ya, bisa akhirnya terganggu secara pikiran dan lain-lain, masuknya ke situ tuh nanti otak sehat itu. Untuk otak sehat dan otak normal ini, Mbak Ani, mana dulu yang harus didahulukan ini ketika orang tua? Apakah normal dulu atau sehat dulu atau beriringan, atau yang mana yang lebih ditamakan? Kalau kita pakai tadi ya peta perkembangan otak dari 0 sampai 7 tahun, memang yang diawali kita lakukan adalah otak normal dulu. Otak normal dulu. Iya. Otak normal, kemudian ketika kita tahu bahwa ternyata otak anak kita memang sudah autism atau apa, berarti kita arahkan ke otak sehatnya. Dan mulai kita ajari anak emosi, mengendalikan keinginan dia, itu mengajari untuk otak sehat nantinya. Gitu. Akhirnya memang semua itu harus kita capai ya. Cuman berdasarkan step by step perkembangan otak ya, paling tidak normal dulu. Dan jangan pikir kita siapinnya ketika anak lahir.
Tapi ketika ada di perut pun, ketika masa kita memilih suami dan istri, dari situlah otak sehat itu bermula. Gitu. Dari memilih pasangan? Iya, itu termasuk. Mungkin ada orang tua atau sahabat iDream, ayah bunda yang di rumah mungkin baru menyadari, wah saya tidak mulai dari kecil nih. Terlanjur anaknya sudah berusia dewasa atau mungkin sudah di usia 15-21, ternyata baru sadar ketika dengar ini, ternyata harus dari awal, saya tidak menanamkan itu dari awal. Apakah ini bisa dikejar di usia ini, Mbak Ani, untuk penanaman emosi, untuk hal-hal lain yang mungkin tertinggal selama ini atau mungkin terlupakan oleh orang tua? Iya, jadi alhamdulillahnya Allah berikan otak itu sifatnya plastis. Jadi kita bisa, namanya plastisin ya, kita bisa bentuk otak itu untuk membentuk sirkuit yang baru lagi gitu. Dan itu prosesnya ya alhamdulillah, jadi ada kemungkinan kan kita akan berubah gitu ya, itu dipasti kita bisa berubah. Jadi nggak ada yang dari orang gue kayak gini ntar sampai mati juga begini, nggak ada yang kayak gitu ya. Pokoknya jelas kalau dari orang begitu saya akan berubah, mudah-mudahan lebih baik gitu ya. Nah itu yang perlu kita tanamkan, bahwa bisa berubah sampai kapanpun kita, umur berapapun bisa kok berubah gitu ya. Jadi memang otak itu plastis dan dia bisa merubah dan membuat sirkuit baru untuk membentuk perilaku baru. Sehingga kepribadian yang kemarin kita sudah nggak ulang lagi gitu ya. Jadi otak itu mudahnya dia membuat pola, sehingga ketika ada terjadi lagi stimulan yang sama, dia akan pakai pola lama. Sadari ketika kita mau pakai pola lama, pilihannya dua, kita mau pakai pola lama atau mau kita buat pola baru. Dan yang perlu kita ketahui stimulannya apa dulu, apa yang membuat kita beremosi, apa yang pikiran-pikiran apa yang buruk gitu ya, yang selalu muncul ketika kita akhirnya munculnya emosi gitu perilakunya. Jadi itu harus kita list dulu gitu ya, apa-apa yang membuat emosi, terus apa respon kita. Respon kita yang biasa kita lakukan itu namanya pola lama. Makanya kita rubah. Jadi ketika menuliskan itu stimulannya apa, respon kita biasanya apa. Kemudian apa yang harus saya lakukan seharusnya. Ini stimulan baru, ini pola baru nih. Nah itu diulang. Kalau kata paling cepat nih penelitiannya 21 hari. Dan itu penelitiannya di bulan Ramadan. Jadi benar-benar dikondisikan secara mental dan ini ya spiritual. Alhamdulillah bisa terjadi perubahan di 21 hari. Tapi secara normal kalau mau berubah, ulangi pola baru 3 bulan. 3 bulan? Dalam 3 bulan konsisten tiap hari. Contoh apa misalnya? Saya kurang sabar. Nah kurang sabar apalagi kalau menghadapi anak teriak-teriak. Stimulannya anak teriak-teriak, jadi kurang sabar gitu ya. Apa yang kita tampilkan? Marah-marah. Sampai mecahin gelas kayak apa segala, itu pola lama. Seharusnya saya harus ngapain sih? Nah seharusnya itu pola baru. Ketika dengar anak teriak tadi ya, jangan dulu berespon. Tadi ya tipsnya yang 6 detik awal. Habis itu kita tanyakan dulu kenapa teriak-teriak. Kamu udah bilang gak boleh teriak-teriak lagi. Ayo. Nah jadi pola baru adalah kita kenali dulu masalahnya. Misalnya gitu ya. Kemudian kita berespon sesuai dengan apa yang kita kenali. Teriak-teriaknya emang sakit. Itu kita harus ketahui. Nah kalau teriaknya iseng baru kita kasih kesepakatan sama anak-anak. Nah itu pola diulang. 3 bulan. Ya, ketika kita mengulang pola itu, ibaratnya di otak membuat sirkuit. Kalau pilkada kemarin kan ada garis lurus. Setiap kita buat pola baru, garis lurus itu akan dicoret di atas kepala kita gitu, di otak kita. Garis gitu ya. Bayangkan garis itu berulang 3 bulan. Itu membuat sirkuit baru. Ketika sirkuit baru itu sudah mulai terbentuk ya, ibaratnya gini, nanti akan ada label. Kamu tadi kan programnya jadi sabar ya, jadi nanti akan label, di label gitu, penyabar. Cuman 3 bulan tidak cukup, ya kita sudah jadi penyabar, mau jadi ahli sabar kita ulangin lagi konsisten. Jadi pola itu terus kita lanjutkan, jadi itu bisa berubah. Dan menjadikan kebiasaan gitu. Betul, kebiasaan menjadikan kita punya pola perilaku, perilaku yang berulang jadi pribadi. Jadi terbentuk lagi pribadi yang baru. Jadi sesungguhnya Allah tuh kasih kesempatan loh buat kita ya. Selain mungkin abis itu kita taubat gitu ya, terus kita buat salah satu untuk berubah, salah satunya adalah kita sadar kita salah. Masalahnya kalau ketemu sama orang dewasa, dia nggak sadar loh dia salah gitu. Jadi proses dari kita sendiri menyadarkan dulu kesalahan dia dengan cara apapun lah ya, yang penting yang baik, jangan kayak buaya lagi gitu. Kalau kita menyadarin orang, kemudian yuk mau berubah nggak? Bunda bantu kalau mau rubah. Lebih bagus lagi kalau punya kesadaran sendiri. Betul, gitu, harusnya begitu. Kalau ngomong sama orang dewasa, 15 tahun tuh kenapa sih kita bisa bentuk sendiri? Karena
otoritas kita full orang dewasa gitu ya. Kamu harus berubah kan, kalau ini nggak bagus. Ayo kita rubah bareng-bareng. Nah kalau ketemu anak remaja, dia harus sadar dulu dong dia dewasa. Apalagi ketemu orang dewasa, dia sadar nggak dia bermasalah selama ini. Itu yang kita coba upayakan gitu ya. Jadi prosesnya menyadarkan dulu, kemudian latihan 3 bulan tadi. Masih bisa ada kesempatan untuk dirubah oleh orang tua, tapi akan lebih berat lagi, usahanya akan lebih maksimal lagi. Apalagi ketika untuk sudah orang dewasa. Betul. Berarti lebih baik dari orang tua dimulai sejak dini ya, sejak anak usia 0, bahkan tadi sempat disampaikan oleh Mbak Ani, mulai dari kita memilih pasangan, ini sudah bisa menentukan bagaimana otak nanti ya, emosi ini akan kita bentuk untuk anak-anak kita, sahabat Dream. Nah kita karena sudah di sesi terakhir nih Mbak Ani, mungkin ada kesimpulan atau ada closing statement yang ingin disampaikan ke sahabat iDream atau ayah bunda di rumah yang sekarang mungkin lagi memiliki anak-anak yang perlu pembentukan otak dan emosional sejak dini. Ya ayah bunda, kita sadari bahwa kita jarang bersyukur kita punya otak gitu ya. Dari mulai sekarang coba syukuri kita punya satu potensial yang luar biasa yang itu Allah kasih, makhluk yang ajaib di kepala kita. Syukuri kemudian optimalkan. Cara mensyukurinya adalah mengoptimalkan sebaik-baiknya. Jangan dibiarkan rusak gitu ya. Jangan dibiarkan salah gitu ya dikelolanya. Dan mulai dari bagaimana kita merubah pola kita yang lama, yang sudah mungkin kebiasaan buruk dan lain-lain, kita ubah menjadi kebiasaan yang baru. Dan itu sama dengan kita bersyukur ya, kita punya otak dan sudah diberi otak yang sempurna. Jadi mulai dari kita syukuri, kemudian kita kelola dengan baik, dan insya Allah namanya kepribadian itu adalah ketularan, jadi bukan keturunan. Jadi ayah bunda siapkan diri, ayah bunda sendiri untuk menularkan yang baik-baik pada anak gitu ya. Insya Allah jejaknya mungkin tidak akan kelihatan sekarang, tapi ketika kita sudah kembali gitu ya ke hadirat Allah gitu ya, insya Allah. Jadi kapan keberhasilnya jadi orang tua itu? Pertanyaannya. Ternyata berhasilnya bukan anak kita jadi direktur, bukan anak kita punya segala macam harta, tapi berhasil kita mendidik anak kita ketika anak kita sakratul maut, apakah dia husnul khotimah atau su'ul khotimah. Jadi sebetulnya keberhasilan orang tua itu menyiapkan anak jadi ahli syurga. Jejaknya bukan di dunia, memang berhasil itu, tapi mudah-mudahan sampai akhirat upaya kita paling terakhir sampai titik darah penghabisan adalah mengajak anak kita untuk sama-sama mudah-mudahan kembalinya ke kampung halaman yang sebetul-betulnya gitu. Jadi mungkin ke situ Mas. Baik. Sahabat Dream, itu tadi ya suatu kesimpulan yang sangat luar biasa sekali, dan mungkin langsung mengena nih kepada orang tua. Kesuksesan Anda sebagai orang tua bukan bagaimana anak Anda mengantarkan anak Anda menjadi seorang yang sukses atau menjadi orang direktur, itu memang, tapi juga yang lebih terpenting adalah bagaimana mengantarkan anak Anda menjadi anak nanti di suratul mautnya menjadi husnul khotimah. Baik. Terima kasih Mbak Ani sudah bersama kita hari ini dan memberikan pencerahan lagi nih buat orang tua, apalagi yang memiliki anak-anak atau mungkin juga calon ibu yang pasti sudah bisa mempersiapkan sejak dini. Calon bapak juga ya? Iya, calon bapak juga ya, bukan hanya sendiri. Jadi harus ada kerjasama antara bapak dan ibu untuk membentuk anak-anak tadi yang cerdas, tangguh, dan juga berakhlak. Ya. Baik, sahabat iDream, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bersama kami di 1044 iDream Radio dan juga di live streaming kita di www.idreamradio. Sekali lagi tadi catatan dari Mbak Ani, kepribadian itu bukan diturunkan, tapi ditularkan. Jadilah orang tua yang menularkan kepribadian baik kepada anak-anak Anda. Untuk Anda yang mungkin ingin berubah, belum terlambat bisa melakukan perubahan ya, pastinya mulai dari diri sendiri, sadari kesalahan apa keburukan kita sendiri, kemudian kembali diperiksa pola-pola apa yang salah, yang tidak baik, dan kita bangun pola-pola baru yang lebih baik, dan pasti ini akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu nantinya akan menjadi kepribadian kita. Sahabat iDream, terima kasih, dan saya Rudi Saputra mewakili kerabat kerja yang bertugas juga pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.